Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Jumpa lagi bersama saya Bang Widi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang martabak. Apakah martabak ini boleh dikonsumsi oleh orang yang menderita hipertensi atau darah tinggi? Yuk kita mulai bahas ya. Sebelum membahas lebih lanjut, apabila tensi yang teman-teman miliki ini ada di kisaran 140/90 ke atas ya, maka teman-teman sebaiknya membatasi martabak ini ya. Mengapa demikian? Karena dalam martabak ini terdapat telur yang banyak ya, dan telur terutama di bagian kuningnya itu ada kandungan lemak dan kolesterol yang tinggi ya, dimana itu bisa mempengaruhi tensi teman-teman sekalian. Tetapi di sini kalau martabak itu dimakan hanya mungkin 1 atau 2 potong dan hanya dimakan 1 bulan sekali, insya Allah itu masih oke ya, tidak ada masalah ya. Istilahnya itu kan cheating ya, hanya nakal-nakalan, hanya hiburan, hanya untuk healing lidah saja. Silakan kalau seperti itu. Tetapi kalau untuk dirutinkan seminggu sekali atau dalam sekali makan itu makan langsung 5 potong, itu kan kotak-kotak ya, dalam 1 kotak kemudian dipotong-potong itu makan sekaligus langsung 5, maaf, sebaiknya teman-teman tidak melakukan itu. Apalagi jika dalam martabaknya itu nggak hanya telur saja yang original, tapi mungkin ada sosisnya, ada dagingnya atau yang lain-lain ya. Sebaiknya teman-teman waspadai itu ya. Yang diwaspadai bukan dagingnya ya, sekali lagi, tetapi kandungan lemak dan kolesterolnya, dan juga minyak untuk menggorengnya itu loh teman-teman. Nah itu yang sangat berpotensi mengganggu. Tapi kalau hanya makan 2 potong saja silahkan ya, dan toh juga itu nggak setiap hari, bahkan nggak setiap minggu gitu, bahkan juga nggak setiap bulan mungkin ya, mungkin dalam 1 tahun hanya 3 kali, tidak ada masalah ya. Kayak saya misalnya ya, saya makan martabak itu seingat saya mungkin setahun yang lalu gitu ya, seperti itu. Karena memang bagi saya yang sudah berusia di atas 40 tahun, kemudian punya riwayat asam lambung, kemudian darah tinggi juga, saya rasa saya kehilangan martabak juga tidak apa-apa, masih ada jajanan atau makanan yang lain yang lebih sesuai dengan kondisi tubuh saya. Intinya seperti itu. Jika teman-teman sekali lagi memiliki darah tinggi ya, dan itu memang sudah pasti ya, artinya bukan memang hanya tes cek 1-2 kali ya, sudah berkali-kali lah, sehingga divonis sama dokter memang punya kecenderungan darah tinggi, tensinya selalu di atas 140/90 atau pas 140/90, sebaiknya teman-teman hati-hati dengan martabak. Oke. Memang itu nikmat sekali, itu enak sekali, tetapi teman-teman harus ingat bahwasanya kesehatan teman-teman lebih penting. Menjaga tensi teman-teman untuk tetap terkontrol itu juga jauh lebih penting. Dan kalau teman-teman nanti sukses dengan pola makan yang bagus, bisa turun tensinya tanpa obat, itu bukan mustahil kok, bisa. Saya pun sekarang sudah tanpa obat tensi lagi ya, dan itu saya kejadian di tahun 2018, adalah tahun pertarungan saya, 2018, 2019, 2020, sekitar 3 tahunan. Dan sekarang bekasnya saya bawa, yaitu pelajaran tentang mengatur pola-pola makan ini ya. Dan alhamdulillah secara berat badan pun bisa kembali gemuk ya, karena tahun kemarin saya sempat kurus juga ya, karena asam lambung, sampai saya menjalani operasi pengangkatan empedu juga gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Ingat, yuk kita jaga pola makan kita dengan menjauhi kolesterol dan lemak yang berlebihan. Contohnya bisa terdapat di martabak ini ya, telur lemaknya, kemudian kolesterol bisa jadi di kuning telurnya dan juga di minyaknya. Itu aja yang harus diwaspadai. Kalau hanya sedikit 1-2 potong, dan itu nggak setiap minggu, nggak setiap bulan juga, masih oke. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.